81. Morning, bisik Raihan. Morning tuh, ucap Kaira tersenyum manis. Apa kau mau membuat aku jantungan pagi ini? Sayang. Tanya Raihan, kenapa? Bingung Kaira. Sebelum menjawab ucapan Raihan, senyumanmu itu bisa membuat jantungku berhenti berdetak. Sayang, ucap Raihan, hahaha. Kaira tertawa mendengar ucapan Raihan. Kau sama sekali tidak mempunyai keahlian. Dalam menggombal, tawa Kaira pecah. Raihan tersenyum bahagia melihat Kaira yang tertawa dengan lepasnya. Kau mengejekku, ucap Raihan. Hahaha. Sudah Ray, ucap Kaira. Ampun Raihan, sudah hahaha, aku lelah. Tertawa, tawa Kaira, apa kau masih mau mengejekku sayang? Tanya Raihan. Tidak, tapi aku itu benar kau memang tidak ahli dalam menggombal, jujur Kaira. Tapi aku ahlikan dalam urusan bisnis. Bisik nakal Raihan blus pipi Kaira merona. Kau ini, kata Kaira malu dan memukul pelan dada Raihan dengan menyembunyikan wajahnya itu di dada suaminya. Isyah kau menyebalkan, ucap Kaira. Kau tidak ke kantor. Ingat Kaira. Bagaimana aku pergi ke kantor sedangkan hari sudah pukul 10 pagi, jawab Raihan. Apa pukul 10 pagi, kaget Kaira. Astaga, ini sudah sangat siang dan aku masih tiduran, ucap Kaira bangkit. Kenapa kau panik seperti itu? Bingung Raihan. Aku semenjak kecil tidak pernah bangun sesiang ini karena kata mamaku tidak baik. Wanita bangun sesiang ini, ucap Kaira. Santai saja sayang, kita hari ini istirahat saja. Kemarilah, ujar Raihan. Tidak bisa Ray, aku mau mandi gerah, ucap Kaira berdiri. Ray, aku capek, ucap Kaira melihat tatapan Raihan yang seperti sangat sayang pada Kaira. Bab 82. Udah kayak pengantin baru aja jam segini baru turun, sindir Arsi. Pak Lan, siapkan makanan dan antarkan ke kamar, kami akan makan di kamar, ucap Raihan sambil mengambil minuman dan meminumnya. Baik tuan, ujar Pak Lan. Raihan menyebalkan, teriak Arsi karena diacuhkan oleh Raihan. Sedangkan orang yang diteriaki bersikap acuh dan kembali menaiki tangga menuju kamar. Sayang, kita makan di kamar aja ya, aku sudah menyuruh Pak Ian mengantarkan makanan ke kamar kita, ucap Raihan duduk di samping Kaira. Gara-gara kamu perutku sangat lapar. Raihan hanya menyengir menanggapi ucapan Kaira. Sudahlah, jangan marah, ini kan demi masa depan kita, hubungan kita ini. Kaira yang semula cemberut berubah ekspresi menjadi sendu. Ray, maafkan aku, batin Kaira. Sayang, kamu nangis. Ah, enggak, mataku kemasukan debu, hehehe. Kaira sambil mengucek matanya. Tok tok tok, tuan nyonya ini makannya, ucap Pak Ian meletakkan makanan di atas meja. Terima kasih Pak, kata Kaira tersenyum. Sama-sama nyonya, kalau begitu saya permisi. Tuan, kata Pak Ian keesokan harinya. Ray, hari ini aku bolehkan menemui temanku, ucap Kaira sambil merapikan dasi Raihan. Siapa? Tanya Raihan. Jawab Kaira, Bella. Pergilah, bodyguard akan ikut bersamamu. Tidak, hari ini aku kerja di rumah, jawab Kaira. Yang ngomong-ngomong, kalian mengambil jurusan apa kuliahnya? Aku desainer, jawab Arsi. Kalau Aili apa? Tanya Kaira. Komputer, jawab Aili lesu. Kenapa, apa kau tidak mau masuk jurusan itu? Tanya Kaira lembut. Aili mengangguk menjawab ucapan Kaira. Lalu Kaira melihat ke arah Arsi meminta penjelasan dan Arsi hanya menganggukkan kepala.
Membenarkan ucapan Aili. Kaira tersenyum dan membelai lembut rambut. Aili, apa kau memiliki cita-cita lain? Iya, jawab sendu Aili, apa itu? Ragu Aili, sudahlah jika kamu belum siap bercerita. Aku akan selalu siap mendengarkanmu bercerita. Saat kau sudah siap, oke. Ucap Kaira, baiklah, ucap Aili, sayang ada apa? Tanya Raihan. Tidak ada, kata Kaira lalu pindah duduk di samping Raihan. Di sela-sela makannya Kaira melirik Aili yang tampak tidak bersemangat kuliah, ada yang tidak beres di sini, batin Kaira. Kak kami pergi ya, ucap Arsi lalu mengecup pipi Kaira disusul oleh Aili yang ikut mengecup. Kaira terkejut tapi segera ia terkekeh melihat kelakuan yang dilakukan oleh adik iparnya itu. Heh, jangan sembarang cium dia milikku. Posesif Raihan memeluk pinggang Kaira. Dia kakak ipar kami, jawab Arsi tak mau kalah. Dia istriku, ucap Raihan lalu mengecup pipi Kaira di depan si kembar dan asistennya. Raihan, tegur Kaira menepuk pelan tangan Raihan. Sudahlah sana kalian pergi nanti jalannya macet, ucap Kaira. Selamat pagi Nyonya, sapa Arion yang baru. Sampai lama enggak terlihat, ucap Kaira. Saya ada tugas di luar negeri Nyonya, ucap Arion. Doh, sekarang Duo Jolai sudah kembali lagi dan kau dik bestimu sudah kembali tuh jadi kamu enggak sendiri lagi. Ucap Kaira yang berhasil membuat semua orang tertawa kecuali dua orang yang menjadi bahan candaan. Kak kami pergi ya bye, ucap Arsi masuk ke mobil yang sangat mewah pemberian dari Raihan. Mereka berdua menyetir sendir, dengan Aili yang menyetir dan Arsi duduk di samping pengemudi. Walaupun mereka membawa mobil sendiri tapi Raihan tidak lupa memerintahkan bodyguard untuk menjaga kedua adiknya itu. Hati-hati, ucap Kaira, sayang aku pergi ya, ucap Raihan. Hati-hati Ray, balas Kaira tersenyum. Bab 83. Kaira udah lama nunggu. Tanya Bella, lumayan, jawab Kaira, ada apa? Aku ingin cerita, ucap Kaira lanjutnya. Mendengar tuturan sahabatnya itu perlahan Bella mengerti kenapa Kaira melakukan semua ini. Kai sorry udah bentak kamu, ucap Bella memeluk Kaira. Hiks aku bingung Bel, aku harus apa, ucap Kaira. Terisak di dalam pelukan Bella. Bella terdiam dan membiarkan Kaira berada di dalam pelukannya sesaat. Kaira, panggil Bella di saat Kaira sudah mulai lebih baik. Sambil duduk di depan Kaira Bella pun berkata, aku kasih saran samamu, berbuat baiklah sama Tuan Raihan. Aku enggak mau lagi melihat kau menderita lagi dan aku percaya bahwa kehidupanmu akan terjamin jika kau tetap bersama Tuan Raihan, nasihat Bella. Kau mencintai Tuan Raihan kan? Ucap Bella. Kaira pun mengangguk. Percayalah pada Tuan Raihan, dia juga pasti sangat mencintaimu sehingga dia memilihmu menjadi ibu dari anak-anaknya kelak, ucap Bella. Lalu sekarang aku harus apa? Tanya Kaira. Sekarang kita harus ke dokter kandungan dan mengecek rahimmu itu, ayo. Ucap Bella. Sesampai di klinik, bagaimana dok? Apakah baik-baik saja? Tanya Kaira khawatir. Rahim Anda tidak apa-apa Nyonya, hanya saja Anda harus meminum pil penyubur kandungan agar kandungan Anda subur, ucap dokter. Kaira pun merasa lega mendengar ucapan dokter itu dan tersenyum, itu artinya aku masih bisa hamilkan dokter? Tanya Kaira semangat. Tentu saja bisa Nyonya asalkan Anda rajin meminum vitamin penyubur kandungan, ucap dokter terkekeh.
Hehehe, cengir Kaira, ini nyonya resep obatnya, ucap dokter. Baik, terima kasih dok, ucap Bella. Ini obatmu diminum agar kau bisa cepat memberikan aku keponakan yang lucu-lucu, ucap Bella memberikan obat. Terima kasih untuk segalanya Bel, ucap Kaira tulus. Kau itu sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri, jadi tidak akan aku biarkan kau berjalan di arah yang salah dan takkan kubiarkan lagi hidupmu menderita, ucap Bella. So sweet, ucap Kaira. Tapi jika kau ingin berterima kasih padaku, cukup kau mentraktirku makan, maka itu semua sudah cukup bagiku, ucap Bella. Baiklah, ucap Kaira.